Gak main deh, tadi nyeting komputer doang. Oh, itu bagus loh wallpapernya. Oh iya, lumayan lah. Kebaktian nggak? Ini udah jamnya loh. Kalau mama nggak di lampu, kita udah dimarahin, udah disuruh-suruh. Tumben. Biasanya aku yang harus ngajak. Iya, aku kan sudah mencintai ini. Oh gitu. Emang pencinta firman tuh kayak apa sih? Ya, ya kita mau bakti bikin ini, bikin kalau pengen dengerin firman, kita tuh serius banget. Oh, Ayo, kebaktian. ayo, bisa dah. A few moments later. Yuk kita mulai ibadah kita yuk. Ayo. Sekarang ayat berapa ya? Aku lupa. Terakhir kalau nggak salah ya, bentar, Lukas 9 ayat 9. Berarti Oke. kita sekarang baca Lukas 9 ayat 10. Oke. Oke, di sini Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama dia. Akan tetapi, orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada hari itu, mulai malam, dan datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu untuk duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti itu yang sisa sebanyak 12 bakul. Wih, Banyak banget. sini Tuhan Yesus ngelakuin mujizat lagi. Walaupun di sini ada 5.000 orang laki-laki, di situ belum termasuk sama keluarga-keluarganya ya. Sini belum sama anaknya, belum sama istrinya. Karena di zaman dulu tuh kalau sesuai peraturannya Israel itu yang agama lagi, maksudnya yang kelaminnya wanita itu tidak dihitung. Jadi di sini yang dicatat sama dokter Lukas ini cuman laki-lakinya doang, sekitar 5.000 laki-laki. Itu. Nah, di sini murid-muridnya bilang ke Tuhan Yesus kalau misalnya mereka nggak punya makanan apa-apa lagi kecuali 5 roti dan 2 ikan. Nah, di sini murid-muridnya minta ke Tuhan Yesus supaya orang-orang ini biar aja gitu, pergi-pergi aja, kita usir aja, mereka nginep, ntar mereka nyari makan sendiri. Tapi di sini Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, enggak kayak gitu, kita harus kasih mereka makan. Habis itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya buat orang-orang itu duduk dan dibagi-bagiin sama muridnya ke beberapa kelompok. Udah gitu 5 roti dan 2 ikannya itu diambil sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat ke atas langit, di situ dia berdoa dan mengucapkan berkat. Terus Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan ikan itu. Padahal harusnya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi di sini Tuhan Yesus mampu mengenyangkan 5.000 orang yang ada di situ. Banyak banget dong. Iya, bahkan katanya aja di firman ini masih ada sisa 12 bakul. Berapa ya itu ya? Berapa 12 banyak ya, roti? kayak 12 keranjang lah. Berapa banyak roti yang tersisa? Wah. Padahal hanya 5 roti dan 2 ikan. Iya. Kurang ajaib apa lagi mujizat dari Tuhan Yesus ini. Wah. Hanya itulah sebabnya kita harus lebih cinta lagi sama firman Tuhan gitu. Karena kita bisa melihat mujizat-mujizat dari Tuhan, kita tahu apa perintah dari Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan tidak sukai gitu.
Kita juga bisa diberkati karena kita mengikuti apa yang ada di firman. Iya, benar. Yuk, kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan agar kami tidak melupakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kata kami telah berdoa. Amin.